Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami melewati semuanya. Kembali saat ini kami mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami, berikan pengertian untuk memahami setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Tertulis demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Hudson Taylor, misionaris yang melayani selama 54 tahun di Cina, mempunyai keyakinan yang pasti tentang bagaimana kehidupan ini harus dijalani. Menurutnya, kita dapat membuat rencana terbaik berdasarkan pemikiran kita dan kemudian berusaha melaksanakannya dengan kekuatan kita sendiri. Atau kita dapat membuat rencana yang matang dan meminta Tuhan untuk memberkatinya. Hudson katakan agar kita memulai semuanya dengan Tuhan, menanyakan rencananya, dan mempersembahkan diri kita kepadanya untuk melaksanakan tujuannya. Berbicara tentang rencana, kita perlu mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11 ini firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam ayat ini kita melihat ada 3 aspek dalam rencana Tuhan bagi kita. Yang pertama adalah rancangan kesejahteraan. Di ayat ini Tuhan katakan bahwa Ia punya rancangan damai sejahtera. Dalam bahasa Inggris, rancangan damai sejahtera ini disebut dengan prosperity. Dan dalam bahasa Ibrani disebut dengan shalom, yang berarti kedamaian dan kesejahteraan. Inilah rencana Tuhan buat kita. Ia mau membuat kita hidup dalam kedamaian, dalam berkat dan dalam kesejahteraan. Tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Hanya iblis ingin kita tidak mengalaminya. Dan dosa membuat kita terhalang mengalami rencana Tuhan. Tapi sekali lagi saudara, kita perlu menyadari bahwa rencana Tuhan adalah rencana untuk memberikan shalom, damai sejahtera, kesejahteraan dan pemeliharaan di hidup kita. Itu sebabnya hiduplah dalam firman Tuhan supaya kita mengalami rencananya. Yang kedua, rancangan keamanan. Di ayat ini firman Tuhan katakan bahwa rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan. Tuhan tidak mau menyakiti kita. God doesn't want to harm you. He want to give you His protection. Tuhan tidak mau yang jahat terjadi atas kita. Tuhan mau agar kita selalu dalam keadaan aman. Kemanapun kita pergi dan berada, penyertaan Tuhan selalu tersedia untuk melindungi kita. Yang ketiga, rancangan keselamatan. Di bagian akhir dari Yeremia 29 ayat 11 ini dikatakan bahwa Tuhan mau memberikan hari depan yang penuh dengan harapan buat kita umatnya. Rancangan ini bukan hanya berbicara untuk hidup kita di bumi ini saja, tapi mencakup kekekalan. Dan Tuhan sudah menunjukkan bukti, pemeteraian dan jaminan dari rencananya ini melalui karya penebusannya di atas kayu salib. Untuk menebus kita, untuk mengampuni, untuk menyelamatkan dan memberikan kita kepastian hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketahui dan sadari bahwa rencana Tuhan
baik dan indah buat setiap kita. Iblis mencoba untuk membuat kita ragu dengan rencana Tuhan. Pikiran-pikiran kita sendiri juga membuat kita bimbang pada rencananya. Dan situasi yang ada terkadang membuat kita bertanya-tanya akan rencana Tuhan. Tapi mari berpegang pada firman-Nya. Percayai janjinya. Tuhan mau memberkati, melindungi, memelihara dan menyelamatkan kita. Itulah rencana Tuhan atas kita semua. Rencananya baik, rencananya indah, rencananya sempurna. Bersyukurlah untuk rencananya yang baik buat kita. Imanilah itu dan alami setiap rencana Tuhan yang baik dalam hidup kita, di dalam anugerah dan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur karena kembali kami diingatkan bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Terkadang situasi yang kami alami, kejadian di sekitar kami membuat kami merasa ragu dengan rencana-rencana Tuhan di hidup kami. Tapi kami kembali menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Engkau mau memelihara kami, memberikan kami damai sejahtera, melimpahi kami dengan berkat-Mu, melindungi kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang baik dan rencana-Mu mencakup kekekalan sampai selama-lamanya. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru untuk kami pakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan menjamah, melawat, menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Yang terikat terbelenggu dosa dibebaskan dan diberi kemenangan. Dan yang sedang punya rencana-rencana, Tuhan berkati setiap rencana ini menjadi kebaikan, seturut dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan dan kesejahteraan. Berikanlah perdamaian dan jamah setiap hati, supaya setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.